Nama saya Muhammad Tigaram Dimusanifar, saya dari Prodi 1 Informatika dengan NIM 11S8045. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbaikan praktikum UTS PBU. Nah, bentar. Nah, di sini tujuan program yaitu tujuan aplikasi cash flow, di mana yang pertama yaitu membuat aplikasi sederhana untuk mencatat. Kedua yaitu memberikan tampilan seperti buku catatan keuangan berbasis terminal. Kemudian yaitu melatih penerapan konsep OOP atau Object Oriented Programming dalam Java seperti ini. Implementasi kelas diagram, penggunaan interface, service, repository, dan view. Kemudian modularisasi dan pemisahan tanggung jawab kode atau separation of concern. Kemudian struktur dari proyeknya. Eh, Entah, yaitu yang pertama ada entities yang berisi model data cash flow. Yang kedua ada repository menangani penyimpanan data. Yang ketiga ada service mengatur logika bisnis dan perhitungan. Yang keempat ada types, yaitu enumerasi tipe transaksi dan sumber dana. Nah, di sini yaitu saya sudah mencantumkan gambar di mana strukturnya di dalam Viscode saya. Kemudian di sini ada util, yaitu alat bantu input. Kemudian ada views, antar muka pengguna atau menu terminal. Kemudian app, yaitu kelas utama penghubung semua layer. Kemudian kita masuk ke kelas diagram, di mana dia menunjukkan hubungan antar komponen dalam aplikasi. Nah, yang pertama yaitu cash flow, di mana menyimpan data, transaksi, type, source, label, description, dan amount. Kemudian yaitu iCash flow dan iCash flow repository, di mana mengatur CRD data arus kas. Kemudian di sini cash flow service dan cash flow service, di mana dia mengatur di mana logika bisnis aplikasi. Kemudian di sini ada e-type dan e-source, di mana dia enumerasi tipe transaksi dan sumber uang. Kemudian di sini ada cash flow view, di mana tampilan dan interaksi dengan pengguna. Kemudian ada app, di mana dia main class dan menginisialisasi semua komponen. Nah, kemudian di sini ada kita masuk ke dalam layernya, di mana di sini entity layer, yaitu cashflow.java, di mana di sini dia mewakili data transaksi arus kas, kemudian atribut seperti ID, type, source, label, description, dan amount. Kemudian di sini dia digunakan e-type dan e-source untuk menentukan jenis transaksi. Kemudian dia punya getter, setter, atau encapsulation, dan toString untuk tampilan data. Inilah seperti gambarannya di Viscode. Kemudian di sini ada repository layer, di mana iCash Flow repository, contract access, data CRD, itu untuk iCash Flow repository. Kemudian ada cash flow repository, di mana implementasi penyimpanan write cash flow. Kemudian di sini juga menangani tambah, ubah, hapus, dan ambil data. Kemudian dia tidak berinteraksi langsung dengan si usernya. Kemudian di sini ada service layer, di mana dia iCash Flow Service yang mendefinisikan logika bisnis aplikasi. Kemudian di sini ada Cash Flow Service, yaitu mengelola operasi CRUD dan perhitungan total inflow atau outflow. Kemudian di sini dia menjadi penghubung antara view dan repository. Kemudian di sini ada view layer, cash flow, view.java, di mana antar pengguna berbasis terminal menampilkan menu tambah, ubah, hapus, dan keluar. Kemudian dia di sini ada mengambil input dari user, lalu meneruskannya ke service. Kemudian di sini menampilkan hasil dan daftar transaksi. Kemudian di sini ada enumerasi dan utilitas, di mana e-type itu tipe transaksi atau inflow outflow. Kemudian e-source yaitu sumber dana, cash saving, investment, dan lain-lain. Kemudian di sini ada input util, di mana dia alat bantu membaca input dari pengguna. Kemudian di sini ada app, di mana di sini dia titik awal programnya. Kemudian menginisialisasi repository, service, dan view. Kemudian di sini dia memanggil view, cash flow untuk menjalankan aplikasi. Kemudian alur kerja dari proyek ini yaitu pertama jalankan APP, kemudian view menampilkan menu dan menerima input. Kemudian di sini service memproses data, repository menyimpan hasil perubahan dan hasil ditampilkan kembali ke user. Nah, kemudian di sini konsep OOP yang diterapkan yaitu encapsulation, di mana data dilindungi dengan getter setter, kemudian abstraction yaitu interface memisahkan kontrak dan implementasi, kemudian polymorphism pemanggilan objek via interface, kemudian ada inheritance di mana tidak digunakan langsung tapi desain modular. Kemudian di sini kesimpulannya yaitu aplikasi menerapkan konsep PBO dan arsitektur berlapis dengan baik. Tiap layer punya fungsi dan tanggung jawab jelas. Kemudian desain modular membuat kode mudah diuji dan dikembangkan. Nah, mungkin itu penjelasannya. Langsung saja kita masuk ke dalam simulasinya. Sebentar, simulasi dalam Viscode-nya. Nah, kemudian kita mulai saja. Kita panggil, tadi udah kita compile. Nah, di dalam Delcom eh, ada beberapa. Sebentar, saya akan tunjukkan. Nah, di Delcom itu
sebagai berikut. Inilah ada input yang dimasukkan dan expect outputnya. Kita coba saja untuk memerhatikan dari sini. Kita masukkan dulu semua input di sini. Kita bakal lihat keluarnya apakah sama dengan yang di expect outputnya. Langsung saja kita mulai. Kita masuk lagi ke dalam VS Code-nya. Di sini langsung saja kita uji. Tadi yaitu inputnya satu, kemudian X, kemudian satu lagi. Kemudian di sini dia memasukkan outflow, kemudian hash, kemudian labelnya. Oke, ini dia si labelnya. Kemudian description-nya yaitu description. Nah, kemudian ini dia description-nya. Kemudian amount-nya yaitu ini. Kemudian, eh, nah, itulah hasilnya. Dan dia menerima, eh, dia menerima hasilnya itu seperti ini. Inilah hasil keluaran yang saya masukkan tadi. Kemudian kita coba saja lihat di Delcom-nya, apakah sama. Nah, inilah dia tadi, sama seperti tadi ketika saya run pertama kali dia menghasilkan sebagai berikut. Kemudian ketika kita masukkan input lagi, dia karena tadi pilihannya dibatalkan, yaitu menjadi seperti ini, yaitu pilihannya ini menjadi ini. Kemudian tadi saya juga membuat, yaitu saya memasukkan tadi seperti ini. Saya masukkan input ini, yaitu satu outflow label description-nya dan amount-nya. Dan kemudian hasilnya itu yaitu seperti ini. Dan dia sesuai. Begitu juga nanti ketika saya masukkan yang lainnya, dia akan menyerupai. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.